anak-anak, kita bertemu lagi di pelajaran IPA ya. Jadi kita sudah akan masuk ke IPA yang tema yang kedua. Namun, kalau kalian buka buku pulpena, tetap pulpena yang 4A. Nah, di sana kalian bisa buka di tema yang kedua ya, dengan judul selalu berhemat energi. Ada yang tahu nggak sih energi itu apa? Ya, energi itu adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Lalu, ketika kita mau melakukan suatu usaha, kita perlu energi kan? Nah, energi dari mana sih? Energi itu berasal dari sumber energi. Ya, kita bisa melihat macam-macam sumber energi. Yang pertama adalah matahari. Ya, matahari itu adalah sumber energi terbesar bagi bumi. Nah, apa saja sih yang bisa kita manfaatkan dari matahari? Yang pertama adalah cahayanya, sehingga kita bisa terlihat terang di bumi ini. Ya, lalu panasnya. Panas matahari kita bisa pergunakan seperti menjemur pakaian atau mengeringkan ikan, ya, macam-macam manfaat dari matahari. Lalu sumber energi yang kedua adalah air. Lalu sumber energi yang ketiga adalah angin. Ya, jadi sumber-sumber energi ini adalah sumber energi yang tidak akan pernah habis atau akan terus selalu ada, yang bisa kita sebut sebagai sumber energi yang dapat diperbaharui. Nah, yang selanjutnya adalah, wah, kok gambarnya jagung ya? Nah, jadi maksud dari gambar ini adalah kita dapat menghasilkan atau memanfaatkan sumber energi dari bahan makanan, ya, atau dari makhluk hidup. Tidak hanya dari makanan, tidak hanya dari tumbuhan, tapi juga kita bisa memanfaatkan dari hewan. Nah, kalau hewan itu apa sih yang bisa kita manfaatin? Ya, dari kotoran hewannya. Itu bisa kita rubah. Nanti ada namanya biomasa atau sumber energi yang diolah dari kotoran hewan atau kotoran ternak. Lalu juga ada dari serbuk kayu yang memanfaatkan dari makhluk hidup. Selanjutnya adalah, wah, ternyata ada gambar makanan. Ya, gambar makanan ini menunjukkan bahwa makanan itu adalah sumber energi. Karena kita bisa lihat, kalau kita tidak makan nih seharian, pasti badan lemes, pusing, lapar, ya kan? Nah, makanya perlu sarapan atau perlu makan, sehingga kita bisa semangat, bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Jadi tidak lemes, tidak lapar. Selanjutnya adalah gambar apa yo? Nah, ini adalah gambar batu bara. Ya, batu bara ini juga sumber energi. Dia berasal dari tumbuhan atau hewan-hewan yang sudah berjuta-juta tahun ada di dalam tanah, berubah menjadi fosil. Tidak hanya batu bara, tapi juga ada minyak bumi. Sekarang kita akan melihat perubahan energi. Jadi, energi itu dapat kita rubah, tapi tidak dapat kita hilangkan atau kita ciptakan, ya. Jadi, energi itu bisa berubah. Misalnya, kita lihat contoh nih. Ada gambar makanan. Kira-kira perubahan energi apa sih? Dari energi apa menjadi energi apa? Jadi, makanan ini bisa kita bilang dari sumber energinya adalah kimia. Ya, lalu dirubah, kita makan, masuk ke tubuh kita, diolah
sehingga berubah nih menjadi energi gerak. Kita bisa bergerak, kita bisa melakukan aktivitas kita sepanjang hari. Tuh, berarti makanan ini perubahan dari energi kimia menjadi energi gerak. Ya. Lanjut yang gambar yang kedua. Wow, gambar apa ini? Setrika. Kira-kira dari energi apa menjadi energi apa? Kira-kira bagaimana mama kalian atau mbak kalian kok bisa ya pakai setrika? Kok bisa ya setrikanya menghaluskan baju? Ya, jadi setrika itu sumber energinya dari listrik. Jadi ada energi listrik yang dirubah menjadi energi apa sampai bisa ngehalusin baju? Energi panas. Tuh, jadi energi listrik dicolok dulu nih. Colokan listrik, dia ambil energi listriknya menjadi energi panas. Sehingga kita bisa merapikan baju. Oke, kalau gambar yang ketiga. Wah, ada gambar apa ini? Ya, kipas angin. Kalau kipas angin bagaimana? Dari listrik atau dari energi listrik berubah menjadi energi, kita bisa merasakan dingin anginnya, berarti berubah menjadi energi gerak. Ya, jadi baling-balingnya itu bisa bergerak karena adanya energi listrik. Jadinya dari energi listrik menjadi energi gerak. Sehingga dari gerakan atau putaran baling-balingnya itu, kita dapat merasakan angin-angin semilir. Ya. Selanjutnya, ada gambar lampu. Nah, pasti sudah tahu. Kalau lampu, berarti dari sumber energi listrik menjadi energi cahaya. Ya, ingat-ingat harus ada kata energinya. Karena sumbernya adalah energi listrik, dia bisa menghasilkan energi cahaya. Tuh. Lanjut. Ada radio. Kalau radio, dari mana sumber energi utamanya? Ya, bisa ada dua ya. Mungkin ada yang dicolok ke listrik. Tapi ada juga yang menggunakan batu baterai. Kalau menggunakan listrik, berarti sumber energi utamanya adalah energi listrik. Terus berubah menjadi apa? Berubah menjadi energi bunyi, sehingga kita bisa mendengar nih lagu-lagu atau siaran radio. Nah, tapi kalau misalnya pakai baterai, Bu, sumber energinya apa? Sumber energinya bukan baterai, tapi sumber energinya adalah kimia. Energi kimia yang ada di dalam batu baterai itu dirubah menjadi aliran listrik yang bisa menghasilkan radio itu berbunyi. Jadi dari energi kimia menjadi energi bunyi, bukan dari energi baterai ya. Jadi dalam baterai itu ada kimianya atau bagian kimia sehingga dapat mengaliri listrik atau menghasilkan listrik. Nah, selanjutnya. Nah, nih baru tadi dibilangin. Ini adalah baterai atau batu baterai yang kalau biasanya kita sebut. Nah, berarti seperti yang tadi sudah jelaskan, kalau batu baterai ini berarti sumber energinya adalah energi kimia. Ya, baru dia akan merubahnya menjadi energi listrik. Kalau dipakai sama radio, akan berubah lagi menjadi energi bunyi. Tuh. Lanjut. Nah, senter. Senter ini dari mana sumber energinya? Senter ini hampir sama dengan radio tadi ya. Mungkin ada yang dicas, senternya dicas, atau ada yang isi ulang baterai.
Atau juga ada yang dicas baterainya, ya. Berarti kalau misalnya baterainya bisa dicas, bisa dari listrik, lalu menjadi energi, gimana tuh kalau senter kita gunakan apanya? Cahayanya. Berarti dari energi listrik menjadi energi cahaya. Tapi kalau menggunakan batu baterai, berarti dari energi, bukan energi batu baterai, kimia berubah menjadi energi cahaya. Tuh. Wah, ini apa nih? Ada yang tahu ini gambar apa? Ini adalah gambar generator. Jadi generator ini mungkin kalau kalian pernah lihat di tukang tambal ban. Biasanya dia punya atau yang di rumahnya ada genset. Yang kalau mati lampu, rumah kita masih bisa tetap nyala, adanya genset. Nah, ini menggunakan sumber energinya itu adalah gerak. Jadi, ada bagian yang dibuat berputar terus, bergerak terus, sehingga dia bisa menghasilkan energi listrik. Ya, jadi kalau generator ini ada bagian yang digerakkan terus-menerus, jadi sumber energinya adalah energi gerak. Lalu dari pergerakan itu yang terus-menerus hasilnya ada energi listrik. Ya, jadi bisa digunakan kalau misalnya genset, listriknya itu bisa untuk menghidupi listrik di rumah. Tuh. Lalu kita ke cara menghemat energi. Pasti Ibu yakin kalian sudah tahu dong cara menghemat energi. Yang pertama, nih, yang sekarang lagi banyak disukain sama orang-orang adalah bermain sepeda. Ya, kita bisa bersepeda ketika ingin bepergian jarak dekat. Misalnya disuruh mama ke warung. Lalu sebagai olahraga juga bisa. Jadi banyak manfaatnya. Lalu yang kedua adalah apa nih maksudnya? Ya, jadi jika barang-barang elektronik di rumah yang mungkin tidak digunakan atau sedang tidak digunakan, itu bisa dicabut ya, supaya menghemat energi. Tuh, makanya di situ ada gambar colokan yang tidak terpasang, dia terlepas dari tempatnya, tersenyum. Karena itu tandanya menghemat energi, tidak boros ditancepin terus, kecuali memang itu diperlukan ya. Lalu nih, ada gambar matikan lampu kalau tidak dipakai, apalagi di siang hari. Ya, kalau di siang hari buka jendelanya. Jadi cahaya dari matahari bisa masuk ke dalam rumah, menerangi rumah. Jadi kita tidak perlu menyalakan lampu. Lalu, nih kita lihat. Kita sebut saja dia Budi ya. Budi ini lagi ngapain tuh? Budi lagi main handphone ya, atau main game itu. Nah, tapi kalian lihat nih di sekitarnya dia. Ada TV, ada lampu, ada kulkas, ada kipas, ada radio, ada keran air. Nah, ini kayaknya si Budi ini tidak menghemat energi nih. Apa aja nih yang harus kalian ingetin ke Budi untuk dimatikan? Ayo. Nah, tuh lampunya, yang pertama lampunya. Dia sudah punya 2 lampu, kenapa harus semuanya dinyalakan? Sedangkan dia tidak menggunakan lampu yang warna merah itu, ya kan? Apalagi kalau ini siang hari. Kalau siang hari mungkin dua-duanya bisa dimatikan. Oke, ada lagi nggak
Ya menurut kamu si Budi ini ternyata boros ya energinya. Nah, TV-nya. Kalau ini namanya TV yang nonton Budi, bukan Budi nonton TV. Kenapa? Karena Budinya lagi sibuk main handphone. Tapi TV-nya terus menyala. Jadi sebaiknya gimana? Dimatikan jika tidak ditonton. Betul. Lalu, ada lagi? Ya, ada di sini radio. Radio ini sedang berbunyi. Buat apa? Kalau dia sedang fokus dengan handphonenya, harus juga nyalain radio. Tidak ada yang mendengarkan, apalagi dia sendirian di rumah. Sudah ada TV nyala, radio nyala. Duh, Budi ini tidak menghemat energi. Ada lagi? Ayo, ada satu lagi. Ya, tuh ada keran yang terbuka. Bayangin kalau Budi atau kalian lagi sibuk main handphone, misalnya mengerjakan tugas ya, terus lupa kerannya terbuka terus. Gimana? Bisa-bisa banjir. Ya, jadi kalau memang lagi mengisi air, disuruh mama nih isi airnya, isi baknya. Ya ditungguin dulu, jangan fokus main handphone dulu. Kerjakan dulu yang disuruh. Kalau misalnya airnya sudah penuh, dimatikan, baru main lagi. Jangan lagi nyalain air, kalian juga main handphone. Lupa, nanti malah banjir dan airnya kemana-mana. Ya. Nah, selanjutnya adalah kita akan melihat contoh energi alternatif. Energi alternatif itu apa ya? Ya, jadi energi alternatif itu adalah energi pengganti yang juga berasal dari alam. Jadi semuanya itu energi yang dari alam yang sudah ada diberikan oleh Tuhan. Yang persediaannya itu tidak terbatas, akan selalu ada. Dan jangka waktu untuk habisnya itu akan lama sekali. Kenapa energi alternatif ini dibutuhkan? Karena dia dari alam, dia lebih hemat dan ramah lingkungan. PLTB ini atau pembangkit listrik tenaga bayu. Tenaga bayu itu adalah tenaga angin. Kenapa nggak PLTA aja, bukan angin? Nah, nanti PLTA digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air. Cara kerjanya adalah, jadi ketika angin berhembus dan memutar baling-baling ini, dia akan menghasilkan gerak. Nah, gerak yang terus berputar itu akan menggerakkan generator yang di sebelahnya, yang ada tanda petirnya. Nah, dia menggerakkan terus diolah dengan generator itu akan menghasilkan energi listrik. Seperti tadi yang sudah kita lihat di perubahan energi, generator merubah dari energi gerak menjadi energi listrik. Nah, akhirnya energi listrik itu disalurkan deh ke rumah-rumah warga. Lalu yang selanjutnya adalah PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Ada yang tahu surya itu apa? Matahari. Ya, jadi pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik tenaga matahari. Tapi di sini cara kerjanya adalah energi matahari ini diserap nih oleh yang kotak-kotak ini. Ada yang tahu namanya? Ya, yang kotak-kotak ini sebelah kiri ini adalah panel surya atau alat yang berguna menyerap panas atau menyerap cahaya matahari terus-menerus di siang hari, diserap lalu dibawa lagi ke generator, diolah untuk dijadikan menghasilkan listrik, baru dibawa ke rumah-rumah warga. Selanjutnya ada PLTPB. Panjang ya. PLTPB,
Pembangkit listrik tenaga panas bumi. Oh, jadi di dalam bumi kita ini terdapat panas, ya. Ada panasnya. Kalau dibor terus ke dalam, akan ada panas. Ada panas bumi, dari dalam bumi itu diambil, diolah untuk dijadikan listrik, lalu dibawa ke rumah-rumah untuk menerangi rumah-rumah warga. Tuh. Selanjutnya ada PLTA. Nah, ini pembangkit listrik tenaga air. Nah, biasanya pembangkit listrik tenaga air ini memanfaatkan aliran air. Jadi kalau airnya hanya diam, tenang, seperti danau yang ada di seberang sekolah kita, itu tidak bisa. Tapi perlu adanya aliran air. Ada air yang bergerak. Misalnya di kali, lalu di bendungan-bendungan yang besar. Itu kan airnya terus mengalir. Nah, alirannya itu dipasang, di dekat alirannya itu dipasang generator atau baling-baling itu. Baling-baling itu akan terus, baling-balingnya akan berputar karena ada tekanan dari arus air. Baling-baling itu akan berputar, akhirnya gerakannya itu akan terus-menerus dibawa ke generator. Generator dari energi gerak itu berubah menjadi energi listrik. Nah, jadi itu adalah energi atau contoh-contoh energi alternatif yang bisa kita dapatkan dari alam yang persediaannya itu banyak, habisnya itu lama. Oke, nanti kalian bisa lihat lagi, baca-baca dari buku pena, dari catatan. Jangan lupa ya, dicatat. Tidak harus hari ini selesai, tapi kalian bisa mulai mencatat yang rapi, sehingga minggu depan catatan sudah selesai.